pemirsa, kita lanjut acara Jala Budaya kali ini dengan topik masih adakah etika politik. Pak Willem, tadi tentang pendidikan etika politik masyarakat ini yang menurut saya perlu lebih difokuskan lagi, harus menajam pada pemirsa, mungkin harus monggo. Ya. Jadi intisari pendidikan politik pertama pendidikan tentang hak dan kewajiban. Ya, ini hak dan kewajiban masyarakat. Saya sebagai pemilih pemilih ya, apa hak saya dan apa kewajiban saya. Ya, saya memilih, punya hak memilih dia, misalnya pemimpin, tapi punya kewajiban juga untuk dilayani oleh pemimpin yang saya pilih, karena dia memilih oleh saya sendiri. Nah, itu pendidikan tentang hak dan kewajiban berpolitik ini sering saya rasa sangat kurang, ya, terutama di komunitas-komunitas keagamaan ya, komunitas religius keagamaan itu sangat kurang, sosialisasinya sangat kurang. Jadi masyarakat yang berada di komunitas-komunitas seperti itu ya pemahamannya sangat terbatas. Juga ya pendidikan politik terkait apa hak dan kewajiban dari para pimpinan yang kita pilih, ya. Jadi kalau sudah dipilih apa kewajibannya, apa yang perlu dilakukan untuk masyarakatnya. Jadi artinya pendidikan politik juga pada akhirnya juga kita mengajak masyarakat untuk berani menagih janji daripada itu, meminta pertanggungjawaban dari para pimpinan yang dia pilih itu, sehingga pimpinan yang dipilih betul-betul merasa bahwa saya ini memang dipilih oleh masyarakat dan saya punya kewajiban untuk ini, saya harus melakukan ini, hal-hal baik ini untuk masyarakat. Jadi masyarakat kita itu karena tidak dididik secara baik, juga tidak mempunyai pemahaman yang baik, dan tidak apalagi keberanian untuk meminta pertanggungjawaban daripada pimpinan yang dia pilih. Jadi memang pendidikan politik dalam hal ini meningkatkan keberanian ini masyarakat untuk bisa menagih, meminta, mempertanggungjawabkan meminta pertanggungjawaban daripada pimpinan yang dipilih terhadap hal-hal yang harus dilakukan untuk masyarakat, itu perlu diberikan sungguh-sungguh. Dari saya kira sekian, Pak. Terus sejauh mana sebetulnya Pak Wasid rasa memiliki perilaku politik oleh masyarakat sendiri, bagaimana dia beretika politik itu seperti apa tuh Pak Wasid, yang saat inilah yang harusnya ini loh. Nah itu. Kalau yang seperti apa itu memang harus diukur, Pak. Iya. Kalau diukur berarti perlu riset, ya, Pak. Iya. Tapi saya mau menyederhanakan seperti ini. Mungkin lebih ke kita masih optimis nggak dengan masa depan kita berbangsa dan bernegara ini dengan kondisi yang seperti ini. Bagian seperti ini kalau kami di bawah itu menamakan ya inilah dinamika kita menuju demokrasi yang substansial. Artinya dari demokrasi yang masih formal menuju demokrasi yang substansial. Itu nanti agak panjang kalau menjelaskan itu, tapi prinsipnya bahwa selama kita proses memilih pemimpin itu harusnya berdasarkan programatik, baik si calon pemimpin maupun pemilih itu dasarnya di situ, programnya apa, kemudian bisa rasa diaplikasikan atau tidak. Itu yang pertama menurut saya. Kita memang masih yang namanya transisi demokrasi kita itu masih menuju demokrasi yang substansial. Kemudian yang kedua, Bawaslu itu kewenangannya memang di persiapan, kemudian sampai di hari H. Kita mencegah, mengawasi dan menindak itu sampai ketika di persiapannya sampai di akhir tahapannya itu ketika istilahnya sudah ditetapkan, kemudian mereka dilantik. Pasca mereka terpilih dan duduk, kita tidak punya kewenangan ya. Tapi kita tidak berhenti di situ, tidak berhenti karena merasa tidak ada kewenangan terus berhenti tidak melakukan apa-apa. Ya itu tadi kita melakukan
turut dalam yang namanya pendidikan politik tadi. Pendidikan politik itu ke arah pemilih sih. Kita programnya namanya Pusat Pengawasan Partisipatif tadi. Itu menyadarkan bareng-bareng bagaimana proses menuju pemilu itu agar kita lebih cerdas, kemudian lebih memahami, kemudian kita juga punya tanggung jawab menjadi pemilih itu untuk kedepannya, tidak berhenti di hari H tadi. Nah, kita tetap optimis karena apa? Makanya kita merangkul, kita MOU ya Pak, kita kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Madiun. Selain dari Wijaya Yuwana, kita juga bekerjasama dengan 7 perguruan tinggi yang lain. Kita bekerjasama dengan ormas kepemudaan, kemudian juga kelurahan dan stakeholder yang lain melakukan siaran-siaran seperti ini. Kita masuk pada komunitas-komunitas yang ada di Kota Madiun, terutama yang muda-muda. Karena kita masih punya harapan kepada mereka. Misalnya, contohnya di Wijaya Yuwana, kita ketika bertemu dengan komunitas yang ada di Wijaya Yuwana, kita tadi selain multikultural, mereka juga ada dari daerah dari luar Jawa bahkan. Ada beberapa provinsi yang ada di sini. Itu kaitannya apa ke pemilu? Mereka misalnya tidak kembali saat hari H di kampung halamannya, berarti menjadi pemilih tambahan atau yang disebut dengan pindah pilih. Ada proses A5 kalau kemarin itu. Dan itu butuh pemahaman. Karena tidak bisa mendadak di hari H. Kemarin kami cukup banyak mengawal itu misalnya. Dan itu kemarin dibatasi 10 hari menjelang pemilihan. Tapi kan harus itu ada sosialisasi, ada pemahaman, kemudian dari kampus juga aktif, kita juga mengawal mereka untuk bagaimana bisa menjadi pemilih misalnya. Dan walaupun mereka dari luar daerah, toh itu juga warga negara Indonesia. Jadi ketika hidup misalnya di kota, mereka juga punya hak. Mereka orang tuanya di sana juga membayar pajak. Ya, warga negara sama kedudukannya bukan hanya di mata hukum, tapi di mata negara itu harusnya sama. Karena mereka pembayar pajak juga. Dimanapun ini masih di tanah Indonesia gitu ya, mereka juga harus diperlakukan sama gitu. Memang tidak punya hak untuk dipilih di sini misalnya, tetapi kalau mekanisme yang memungkinkan ketika suatu saat itu mekanismenya bisa, siapa tahu kan di sini. Tapi bahwa itu harus dimulai dari anak-anak muda ini, khususnya para mahasiswa. Kesadaran itu harus memang kesadaran selain pribadi juga kolektif. Jadi kita kontrol bareng-bareng, kita bangun bareng-bareng gitu. Gitu Pak. Tentang kaderisasi untuk mahasiswa sendiri sebagai calon pemimpin bagaimana Pak? Kaderisasi sebagai calon pemimpinnya. Jadi kaderisasi kita punya ini langsung di lapangan Pak. Jadi teori dan praktek ya. Jadi ini kaderisasi yang kita lakukan itu mahasiswa itu sangat sering diterjunkan ya. Misalnya akhir pekan selalu diterjunkan ke tengah masyarakat untuk dia bisa bergaul, berinteraksi ya, berkomunikasi, belajar untuk memahami masalah-masalah kemasyarakatan, apa yang bisa dia lakukan bersama masyarakat untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu kita selalu jalankan. Jadi ini pendidikan kemasyarakatan ini ada kurang lebih 3 tahap Pak. Jadi pertama mereka kita terjunkan lingkungan dulu, lingkungan yang sekitar kampus ya. Sesudah itu lingkungan yang ada luar kampus. Lalu sesudah itu jangkauan ya di luar Jawa ya katakan di luar Jawa. Jadi kalau sudah luar Jawa itu bisa 6 bulan Pak sekarang ini program ini. Di sana kita lepas sana kita membiarkan mereka bekerja menjalankan proyek-proyek pulau-pulau tertentu dengan masyarakat dan mereka untuk membangun kerjasama dengan masyarakat itu. Ya, lalu bagaimana meningkatkan kepemimpinan mereka ketika mereka mulai berkoordinasi bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Jadi itu praktiknya itu kuat. Karena memang di kampus kita ini juga ya banyak yang menjadi pemimpin publik juga ya. Jadi itu pola pengkaderan kita seperti itu. Selain itu pendidikan teori itu kita memberikan teori tentang pemahaman Pancasila ya. Kita juga punya dosen Pancasila yang baik yang dia betul mendalami Pancasila itu. Lalu yang saya sebut tadi multikulturalisme itu menjadi pokok perhatian, menjadi pusat riset kajian kita di sana.
Dan anak-anak ini kita libatkan dalam berbagai macam kegiatan diskusi riset dalam kaitan dengan multikulturalisme ini. Jadi kita mengharapkan bahwa output kita dari perguruan tinggi Sudha Tama itu ya mereka bisa membaur dengan masyarakat majemuk ya, bisa kelompok A, kelompok B, kelompok C tanpa memandang perbedaan suku, agama, budaya dan macam-macam. Kita ada sebagai rasa bahwa kita ini masyarakat yang sama, satu masyarakat Indonesia. Kita bisa bekerja sama untuk kepentingan tujuan hidup bersama yang lebih baik. Jadi itu output yang kita harapkan seperti itu. Jadi di sana teori dan praktik memang kita perhatikan betul, dan praktiknya ini yang lebih kita turunkan, terjunkan terus ke masyarakat anak-anak. Kalau perguruan tinggi di luar kan hanya waktu KKN saja. Kalau kita punya enggak. Kita punya mulai dia semester ke kelanjutan 3 itu dia sudah turun terus sampai dia tamat. Ya, masyarakat. Sehingga betul hubungan dengan masyarakat itu menjadi kuat, karena kita yakin orang itu bisa jadi pemimpin yang baik kalau basicnya itu dia bergaul dengan masyarakat untuk bisa mengerti, memahami, mengenal kondisi kebutuhan masyarakat dan sama-sama berjuang untuk masyarakat. Dan itu memang tujuan pada para pimpinan yang mau kita hasilkan seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Wasid. Saya kembali lagi pada pragmatisme politik itu yang menyimpang dari etika politik, termasuk money politik. Nah, itu sebetulnya kan ada aturan yang bisa menjerat para pelaku money politik itu. Yuk, gimana Pak Wasid? Ya, sebelum ke situ, etika politik itu bukan sesuatu yang tidak nampak, karena yang nampak itu adalah di perilaku tadi. Jadi kita nggak usah bingung tentang istilah etika politik. Sama juga dengan ketika itu menjadi perilaku yang menyimpang, salah satunya adalah menjadi pelaku atau penerima politik uang itu tadi, itu berarti masalah di belakangnya. Dalam arti apa? Bekal pengetahuan, bekal bagaimana dia memperoleh nilai-nilai, itu proses panjang. Tetapi yang proses pendeknya dalam konteks tadi itu kalau diterapkan di masa tahapannya pemilu, itu berarti ya dari pendidikan. Oh ya, kalau informasinya di indeks demokrasi tadi yang masih angkanya bagus itu di penyelenggaraan pemilu. Skornya masih di atas 70. 76 sekian. Tapi yang budaya politik tadi skornya 40-an sekian gitu ya. Jadi penyelenggaraan pemilu itu tapi masih di formal tadi. Nah, bagaimana penegakan hukumnya? Etika berkaitan dengan budaya. Budaya berarti berkaitan dengan kebiasaan. Aturan yang ada di kepemiluan yang dilaksanakan oleh Bawaslu itu kan turunan dari Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang 7 nomor 2017. Itu juga mengapa itu muncul pasal itu, karena itu menjadi apa yang sudah terjadi. Sehingga penegakan nilainya melalui penindakan. Nah, bagaimana itu bisa ditegakkan? Berarti bagaimana penyelenggara itu dipercaya. Nah, sebelum sampai ke penindakan berarti si penyelenggara harus dipercaya dulu. Kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat tidak dipercaya. Nah, di kami itu ada namanya, untuk urusan etika ini ada yang namanya di DKPP, Dewan Kehormatan untuk Penyelenggara Pemilu, sehingga kita itu juga terikat oleh namanya etik. Tadi. Etik dan etika kan juga sama dengan ketika tidak dipercaya oleh masyarakat dalam konteks pelaksanaan itu, bisa dilaporkan di Dewan Etika tadi itu, di DKPP, sehingga kita harus hati-hati dalam penindakan. Penindakan harus tegas, tapi juga harus merasa keadilan tadi itu. Nah, politik uang itu harus ditindak, tapi dalam konteks pencegahannya harus lebih banyak diutamakan. Perlu kerjasama bersama-sama, karena banyak hal yang ketika itu dikatakan masyarakat masif, tapi koordinasi dengan penindaknya itu juga perlu bukti-bukti lengkap dan sebagainya. Untuk pilkada yang terakhir kemarin di 2020 misalnya, itu ada yang putusan ingkrah tentang politik uang, yaitu di Kabupaten Jember. Itu sudah sampai terbukti, diputus oleh PN itu sampai 3 tahun.
dan bisa dimaksimalkan, karena memang hukuman maksimal 3 tahun untuk penerima. Untuk pilkada kan penerima itu juga kena. Ya. Tapi di pemilu itu kan agak Susah. berbeda pasalnya itu. Ya. Jadi itu yang perlu di komitmen lah, komitmen penyelenggara, komitmen pemilih untuk menuju situ, jangan permisif terhadap politik uang itu tadi. Sehingga itu nanti di pelaksanaannya itu akan lebih mulus gitu. Iya, baik. Sebetulnya sangat asik sekali, tapi karena kita terbatas waktu juga, ya. Pak Wasid silakan memberikan closing statement. Baik, pemirsa Garda TV dimanapun berada, apa yang kita sampaikan pada hari ini tentang etika politik itu lebih mudahnya itu bagaimana kita mendisiplinkan diri kita sebagai masyarakat, sebagai warga Kota Madiun, sebagai konteks pemilu sebagai pemilih, itu jangan hanya mau sebagai berhenti ketika kita menentukan di hari H saja. Tetapi kalau masalah baper dan tidaknya harus berhenti seketika itu, tetapi bagaimana mengontrol pemimpin hasil dari pemilihan itu kita harus lakukan. Kalau tidak bisa sendiri, berarti bersama-sama dengan komunitas. Saya kira bekal-bekal istilahnya pendidikan politik bisa didapatkan dari mana saja, tetapi kalau mau belajar bareng-bareng bagaimana pemilu, bagaimana menjadi pemilih, bagaimana hak dan tanggung jawabnya, bagaimana pengawasan partisipatif, datang ke kami di kantor Bawaslu Kota Madiun di Jalan Udowo nomor 1 Kota Madiun. Kita belajar bersama-sama. Ayo anak-anak muda, terutama pemirsa Garda TV, kami terbuka untuk itu. Monggo Pak Willem. Baik, jadi politik itu ialah usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, kesejahteraan umum ya. Karena itu kalau orang-orang yang masuk dalam politik itu kita harapkan ya orang-orang yang betul memahami secara baik tentang hakikat daripada politik itu, yaitu memperjuangkan kesejahteraan bersama. Dan untuk itu ya kita harapkan para calon-calon pemimpin gitu ya perlu disiapkan, ya dikaderkan secara baik, dididik secara baik sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas bahwa kalau dia masuk politik, target dia itu ialah mengupayakan kesejahteraan bersama, bukan mengejar kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan kepentingan partisan. Kalau mulai kejar kepentingan kelompok partisan itu artinya politik busuk, ya. Politik busuk itu ada politik yang mengarah pada kepentingan pribadi. Jadi di sini saya mau tekankan pengkaderan pendidikan politik untuk calon-calon politik itu menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Pak Willem, terima kasih Pak Wasid. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita tentang masih adakah etika politik. Dalam hal ini Anda dituntut disiplin diri sebagai pemilih, kontrol, dan jangan lupa politik itu untuk mencapai pada kesejahteraan umum. Sampai jumpa pada acara berikutnya di Jalan Budaya. Terima kasih Pak. Ya.